Renungan masa Paskah jelang Pentakosta 2026, Selasa 19 Mei. Roh Kudus, penyaksi Kristus. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak lama bersama-sama dengan aku. Saudara, dalam Yohanes 15 ayat 26 dan 27, Tuhan Yesus memberikan pewahyuan tentang pribadi dan peran Roh Kudus. Ia menyebut Roh Kudus penolong atau penghibur, Ho Parakletos, dan Roh kebenaran, to pneuma teis aleteias. Secara teologis, saudara, ayat 26 sangat penting untuk memahami ketritunggalan Allah. Tuhan Yesus berkata-kata tentang penghibur atau penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa. Ia juga berkata-kata tentang roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jelas, Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Roh Kudus juga memiliki misi yang khas. Ia tidak menarik perhatian kepada dirinya sendiri. Alih-alih, ia akan bersaksi tentang Yesus Kristus melalui kesaksian murid-muridnya. Ia akan mengefektifkan pemberitaan Injil dan menjaga Injil tetap lestari. Roh Kudus adalah roh kebenaran, sebab ia bersaksi tentang sang kebenaran, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ingat Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus sendiri bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, yakni kebenaran tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus. Kita buta secara rohani, tapi Roh Kudus telah mencelikkan penglihatan rohani kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam kesaksian Injili murid-murid Tuhan Yesus. Adapun kesaksian Injili itu sudah terdokumentasi dalam Alkitab, yang menjadi sumber pedoman dan tolok ukur pemberitaan dan pengajaran gereja. Saudara, kita datang kepada Kristus dengan iman, bukan karena hikmat manusia atau manipulasi emosional. Kita datang kepada Kristus karena Roh Kudus menerapkan kebenaran tentang Kristus dalam hati dan pikiran kita. Ini memberi kita penghiburan yang besar dan kepastian yang kokoh, sekaligus mengajar kita tentang kerendahan hati. Ketika kita bersaksi tentang Kristus kepada sesama, kita tidak bersandar pada kefasihan lidah kita. Alih-alih kita mengandalkan Roh Kudus, melalui kesaksian kita, ia berbicara secara pribadi dalam pikiran dan hati sesama kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengutus Roh Kudus, Sang Penolong dan Penghibur, Roh kebenaran, untuk menyertai kami. Kami memuji-Mu karena Roh-Mu telah menolong kami untuk berpaling dari upaya yang sia-sia untuk meraih keselamatan kepada karya-Mu di kayu salib. Ampunilah kami karena terkadang bahkan sering kami bersandar pada pengertian kami sendiri atau mencari kebenaran tanpa firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam pikiran dan hati kami, membuat kami mengerti firman-Mu dan memupuk kasih kami kepadamu. Berdayakanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi yang setia dan berani tentang anugerah-Mu yang menyelamatkan itu. Amin.